Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtada'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Jadi ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Kali ini mungkin agak beda. Di tangan saya ini ada kitab namanya Fathul Majid, ya, kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid yang paling ditakuti oleh kelompok-kelompok di luar sana, ya. Kemudian juga ada kitab yang saya pegang ini namanya kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, ya, li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lil Allamah Muhammad Khalil Haras rahimahullah. Jadi itu kemudian dikatakan raja'ahu Fadilah Syekh Abdul Razak Afifi hafidhullah. Jadi ini juga ada di dalamnya nama kitab Tadhirul Jinan wal Arkan. Luar biasa, kitabnya ini luar biasa itu. Yang ini paling kitab paling ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah, kitab yang paling menakutkan, ya, bagi kalangan ahlul bid'ah dan ahlus syirik, mereka yang berbuat syirik. Bahkan kitab ini diusahakan oleh kelompok Islam tertentu supaya dilarang beredar di Indonesia. Juga kitab yang satu ini, padahal kitabnya biasa-biasa saja kalau kita lihat di dalam, yang ditulis oleh Ibn Taimiyah ini. Jadi kitabnya ini tulis Ibn Taimiyah, Al-Aqidatul Wasithiyah Ibn Taimiyah. Nah, kalau dibaca di sini sebenarnya biasa-biasa isinya. Di antaranya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, kitab gundul ini, ya. Sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallim taslim wa sallama tasliman mazida. Nah, kemudian amma ba'du fahada i'tiqad al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyam as-sa'ah ahli-sunnati wal jamaah wa huwa al-iman wa malaikatihi wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'da al-mauti wal iman bil qadri khairihi wa syarri. Jadi ini pelajaran saya dulu, ya, pelajaran saya waktu ikut daurah itu, Wa minal iman billahi al-iman bima wasafa bihi nafsuhu. Jadi min ghairi tahrif fi kitabi wa bima wasafahu bihi rusuluhu min ghairi tahrif wala ta'dil wa min ghairi takif wala tamsil. Oh, itu isi kita beriman kepada Allah yang dibahas secara detail oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, kalau kitab ini kalau dilihat bab-babnya berisi berbagai macam-macam bab, yaitu bab tentang bab yang disyarah itu diantaranya bab fadlut tauhid wa ma
yukaffiru minad dunub. Jadi bab keutamaan tauhid dan bab tauhid yang bisa menghilangkan dosa-dosa. Kemudian menyebutkan perkataan para ulama, yaitu fi makna la ilaha illallah. Bab min huquqit tauhid, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Ya, bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Kemudian bab al-khawf minasyirik, bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illa syahadati la ilaha illallah, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Banyak isinya ini. Isinya ini syarah tujuannya menjelaskan dan maksud dari matan tauhid, yaitu tauhid secara global tadi dijelaskan secara detail dengan menggunakan berbagai macam murajaah, yaitu kitab-kitab marja ya, atau referensi yang dipakai oleh kalangan pensyarah kitab, tentunya untuk lebih menjelaskan maksud dan tujuan dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang cukup menakutkan bagi kalangan-kalangan yang biasa melakukan bid'ah dan syirik. Karena di sini dibahas bab syafaat, bab qaulullah taala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kemudian bab majaan sababak, yaitu kafar bani Adam, terus ila akhir tu. Kemudian bab maja fi taqlid fi man abadallahu indal qabr rajul salih fa kaifa idza abadahu. Jadi abadallaha inda qabr, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat kuburan. Bagaimana kalau kemudian beribadah kepada kuburan? Itu semua dibahas secara detail dalam kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang menjelaskan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam. Seandainya kemarin berhasil ya usaha untuk menotop jalan darah dakwah Wahabi di Indonesia, mungkin kitab ini dibakar dan dihalalkan oleh mereka ini. Ngeri ya, ngeri mereka balas. Artinya ini balas dendam kekalahan kelompok Asy'ariyah di Mekah itu. Secara politis berusaha diganyang di berbagai negara-negara yang beraliran Asy'ariyah. Tentu jika merujuk pada kejadian-kejadian dalam berbagai macam peristiwa yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan dakwah, yaitu tentunya tidak lain merupakan gambaran kepada kita sedemikian parahnya keadaan dakwah tauhid di Indonesia, dihadapkan kepada berbagai benturan-benturan anti tauhid dengan dalih tauhid. Jadi anti tauhid dengan dalih tauhid. Luar biasa. Artinya ada berbagai macam persepsi di tengah-tengah umat. Ada tauhid yang didasarkan kepada sebatas keyakinan belaka layaknya Murji'ah, percaya begitu saja, tetapi tidak menginginkan rincian pemahaman tauhid yang cukup menegangkan dan menakutkan. Sebenarnya kalau dilihat dalam berbagai tafsir ya berkaitan dengan tauhid itu, mulai dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baidawi, tafsir Bagawi, fi dilalil Quran, macam-macam tulisan-tulisan mereka, kitab Adwaul Bayan dan sebagainya. Perkara tauhid itu perkara yang paling penting dalam kedudukannya dalam Islam. Ketika seseorang tauhidnya dinyatakan lemah, itu akan lemah terhadap semua amaliyah ibadah. Lemahnya tidak akan pernah selektif di dalam mengerjakan ibadah. Itu tauhid.
Nah, kemudian Anda lihat di sini ini banyak sekali berbagai macam kitab ya, berbagai macam kitab. Pokoknya kitab-kitabnya itu ya kitab-kitab yang sangat ditakutkan oleh kebanyakan orang yang tidak ingin mendalami tauhid. Karena buku ini akan dicap Wahabi. Walaupun dijelaskan dengan menggunakan referensi para mufassir, referensi para ahlul hadis dan sebagainya, tetap saja akan dikatakan Wahabi. Karena dasarnya bukan lagi mencari keadilan dan kebenaran, namun yang ada menuangkan kebencian kepada kelompok lain. Walaupun di dalam kitab ini terdapat berbagai macam perkataan ulama-ulama salaf, tidak akan peduli lagi, karena sudah pasti akan digambarkan bahwa apa yang ditulis oleh Wahabi itu adalah kutipan-kutipan palsu. Anda lihat sendiri, sampai tega-teganya ada seorang ulama di Indonesia yang mengatakan bahwa Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim itu dibakar, dilenyapkan dari Mekah. Naudzubillah min dzalik. Perkataan-perkataan yang seperti ini keluar dari seorang muslim yang cukup membahayakan ya. Barangkali ini saja dari saya. Saya tidak ingin ngaji, nanti saya ngajinya lain lagi. Kemudian ada di sini bab ya, bab minas syirik al-isti'adatu bi ghairillah. Yaitu di antara syirik itu adalah al-isti'adatu bi ghairillah. Itu kalau ngajinya itu wah akan sangat luar biasa ya. Barangkali ini saja dari saya berkaitan dengan penjelasan-penjelasan saya terkait dengan kitab-kitab yang ada di pustaka Masjid As-Sudairi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.